Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Awang Kurniaratri, NIM A710190117 dari kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester keamanan jaringan, yaitu analisis risiko keamanan perusahaan cloud computing. Pengertian keamanan cloud computing. Cloud security atau cloud computing adalah sebuah sistem yang dibuat untuk meningkatkan keamanan dari sebuah data, aplikasi, atau infrastruktur komputasi lainnya. Ada beberapa aspek yang berhubungan langsung dengan keamanan cloud. Di antaranya adalah kontrol cloud, teknologi, dan kebijakan. Jadi, perpaduan dari ketiga hal itulah yang kemudian menghadirkan keamanan cloud dengan integrasi yang baik. Keamanan cloud sendiri tersedia dalam bentuk atau layanan subdomain sekuritas komputer, jaringan, dan informasi yang luas. Biasanya ada pihak ketiga yang menyediakan fasilitas keamanan data seperti ini. Jadi ada simbiosis mutualisme antara pemilik data dengan pengelola data pada sistem cloud. Cloud computing dapat dikatakan aman jika di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu CAA atau confidentiality. Di dalamnya ada bagian yang menjamin confidentiality ini. Yang pertama adalah Network Security Protocols, kedua Network Authentication Service, yang ketiga Data Encryption Service. Kemudian Integrity. Beberapa bagian dari integrity yaitu Firewall Service, Communication Security Management, dan Intrusion Detection Service. Selanjutnya adalah Availability. Yang harus diperhatikan dalam availability adalah fault tolerance untuk availability data seperti backup, redundant disk system. Yang kedua, Acceptable Login and Operating Process Performance. Selanjutnya ada risiko keamanan yang bersumber dari software, hardware, reputasi perusahaan, kepercayaan pelanggan, kontrol akses atau autentikasi, dan data sensitif pribadi. Selanjutnya, identifikasi risiko keamanan. Aset yang pertama adalah hardware yang memiliki ancaman kerusakan peralatan atau media yang disebabkan oleh perawatan yang tidak teratur, sehingga berisiko kerusakan pada hardware. Ancaman yang kedua adalah pencurian data yang disebabkan oleh kurangnya pengaman organisasi, yang berisiko kehilangan informasi penting. Aset kedua adalah server CCTV. Ancaman yang pertama adalah hilangnya pasokan listrik yang disebabkan oleh kerusakan arus listrik seperti terjadi lonjakan, sehingga berisiko kebakaran. Ancaman kedua adalah server lambat yang disebabkan oleh spesifikasi server yang sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi, sehingga berisiko lambat terhadap server. Yang ketiga, terdapat aset data karyawan dan data pengguna. Ancaman pertama adalah duplikat data yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan penghapusan data, sehingga berisiko kehilangan dan tidak validnya data. Ancaman yang selanjutnya adalah database penuh, pembobolan data, dan juga data korup yang disebabkan oleh server down, aplikasi tidak bisa diakses, kesalahan pada fungsionalitas software, dan aplikasi down, sehingga berisiko aplikasi tidak dapat diakses. Aset selanjutnya adalah perangkat jaringan atau network. Ancaman pertama adalah terputusnya koneksi dan penggunaan data yang ilegal. Penyebabnya adalah kerusakan pada kabel, kesalahan dalam melakukan konfigurasi, dan kerusakan pada infrastruktur jaringan, sehingga berisiko terkendala koneksi internet. Ancaman selanjutnya adalah penyadapan informasi yang disebabkan oleh tidak ada pengamanan sistem internal, sehingga berisiko diserang oleh hacker. Aset selanjutnya adalah manusia. Ancaman pertama adalah penyalahgunaan wewenang yang disebabkan oleh adanya share login atau password,
tidak keluar atau logout ketika meninggalkan komputer, dan tidak mengganti password secara berkala. Risikonya adalah penyalahgunaan hak akses. Ancaman kedua adalah kesalahan pengguna. Penyebabnya adalah kurangnya pelatihan prosedur sehingga berisiko human error, dan juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang keamanan komputer sehingga berisiko pelanggaran terhadap aturan. Ancaman yang ketiga adalah pengolahan data ilegal yang disebabkan oleh pengolahan data ilegal oleh karyawan sehingga berisiko dicuri datanya. Ada tantangan keamanan cloud computing dan solusinya. Pertama, pada pelanggaran data. Beberapa perusahaan percaya bahwa sulit bagi mereka untuk menanggapi pelanggaran data, baik karena mereka terlalu kecil untuk menanggapi serangan dunia maya atau karena mereka terlalu besar untuk melindungi diri mereka sendiri sepenuhnya. Namun demikian, perangkat lunak sebagai layanan dan pelanggaran lainnya meningkat dari tahun ke tahun. Terlepas dari ukuran perusahaan, industri, dan sistem operasi, untuk mencegah adanya kecelakaan keamanan, perusahaan dapat mengambil berbagai tindakan keamanan jaringan seperti pertama, melatih karyawan tentang keamanan data dan menyimpan informasi yang mutlak diperlukan untuk bisnis mereka. Yang kedua adalah mematuhi prosedur pembaruan keamanan yang ketat. Kedua, pada kontrol akses. Ketika penyerang dunia maya memiliki hak akses sistem yang sah, sistem cloud computing yang paling canggih pun tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dari serangan dan eksploitasi. Akses tidak sah adalah masalah utama. Terlepas dari industri atau skalanya, akses tidak sah adalah perilaku yang sangat umum dan sangat banyak ditemukan. Untuk mengontrol dan mengelola perilaku akses, langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, autentikasi multifaktor, kedua, kata sandi yang kuat, ketiga, rotasi sertifikat kunci otomatis yang sah. Dengan ini akan mengurangi jumlah akses tidak sah dan mengelola ancaman pencurian data di perusahaan dengan lebih baik. Ketiga, kehilangan data. Untuk mencegah kehilangan data, pelanggan cloud computing harus meninjau ketentuan kontrak tentang kehilangan data, memahami siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kehilangan data. Yang keempat adalah penolakan layanan. Serangan denial of service atau DOS membuat daya komputasi sistem atau jaringan perusahaan tidak dapat beroperasi untuk penggunanya. Kunci untuk melindungi sistem dan layanan cloud computing dari DOS ini adalah dengan membangun redundansi terlebih dahulu dalam infrastruktur. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.